Halo semuanya, selamat datang di PodMath Daily, tempat di mana angka punya cerita dan logika, menyimpan misteri. Saya Mandala Sastra dan hari ini kita akan mulai perjalanan pertama kita ke dunia matematika. Tapi tenang, ini bukan tentang rumus yang bikin pusing, bukan tentang hafalan yang bikin ngantuk. Ini tentang rasa kagum, tentang rasa wow, tentang bagaimana sesuatu yang sesederhana angka bisa menjelaskan hal yang sangat luar biasa besar, bahkan misterius. Pernah gak kamu mikir kenapa matematika itu begitu sempurna? What? Matematika sempurna? Jelas matematika sempurna. Padahal dunia nyata penuh ketidakteraturan. Cuaca berubah, manusia berubah, bahkan bumi sendiri berputar nggak sempurna. Tapi angka selalu punya kepastian. 1 tambah 1 tetap 2. 4 dibagi 2 tetap 2. 8 dibagi 4 tetap 2. Seolah-olah dibalik semua kekacauan di dunia, matematika adalah bahasa yang tak pernah salah bicara. Tapi di sini pertanyaannya ya, apakah matematika itu kita ciptakan atau kita temukan? Kalau manusia menciptakannya, bagaimana bisa bintang di langit, bunga matahari, dan bahkan spiral galaksi semuanya tunduk, semuanya terdapat pada pola yang bisa dijelaskan oleh matematika. Tapi kalau matematika ditemukan, artinya logika itu sudah ada sebelum kita lahir. Jadi, siapa sebenarnya pemilik pertama dari matematika ini? Mari kita mulai dari awal ya. Bayangkan zaman dulu ketika manusia belum mengenal angka. Mereka cuma tahu 1 batu, 2 batu, 3 batu, 4 batu, dan seterusnya. Belum ada simbol, belum ada perhitungan yang rumit. Tapi kebutuhan untuk menghitung sudah ada. Untuk apa? Untuk berburu, untuk berdagang, untuk bertani. Dari situlah lahir angka pertama. Angka yang sesederhana tapi perlahan membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau kamu pikir angka cuma simbol, coba lihat alam. Coba kita lihat alam. Pola spiral pada cangkang siput, proporsi dari tubuh manusia, bentuk galaksi, semuanya mengikuti rasio yang disebut golden ratio. Bahkan bunga matahari punya jumlah kelopak yang mengikuti deret Fibonacci. Apa itu? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Sebuah pola yang berulang di alam, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Apakah ini kebetulan? Atau semesta memang berbicara lewat angka? Seorang maestro Galileo pernah bilang, alam semesta ditulis dengan bahasa matematika. Artinya di sini, kalau kamu nggak mengerti matematika, kamu seperti membaca buku alam dengan huruf-huruf yang kabur. Tapi, kalau kita benar-benar memahami bahasa itu, kita bisa menembus lapisan terdalam dari realitas. Matematika bukan cuma alat, tapi juga jendela menuju kebenaran. Tapi coba pikir kalau matematika sudah ada di alam. Kenapa manusia menemukannya secara perlahan? Seolah sedang membuka kunci demi kuncinya. Kenapa butuh ribuan tahun sampai kita menemukan angka 0? Padahal 0 kelihatannya sederhana, tapi konsepnya revolusioner. Wow, revolusioner. Zaman dulu banyak bangsa kuno bahkan takut dengan ide tidak ada apa-apa. Kenapa? Bagi mereka sesuatu yang kosong itu sangat-sangat mengerikan. Namun ketika para ilmuwan dari India memperkenalkan angka 0, dunia berubah. Tiba-tiba kita bisa menghitung jarak, membagi waktu, menulis kalender, dan membuat sistem bilangan yang sangat modern.
Komputer, kalkulator, bahkan internet semua berawal dari konsep nol. Dari ketiadaan, lahirlah segalanya. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih aneh lagi. Tak hingga. Infinity. Kata yang indah, tapi juga sangat-sangat berbahaya ya. Karena ketika kamu bicara tentang tak hingga, kamu sedang bicara tentang sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan sepenuhnya. Kalau kamu mulai dari angka 1, lalu terus menambah 1, kamu nggak akan pernah selesai. Sampai seterusnya. Tapi di sini anehnya, matematika bisa berurusan dengan hal itu. Ia bisa menghitung yang tak terhitung. Salah satu ilmuwan pertama yang mencoba memahami tak hingga adalah George Cantor. Cantor ini menemukan bahwa tidak semua tak hingga itu sama. Ada tak hingga yang lebih besar dari tak hingga lainnya. Gila kan? Dan karena idenya ini terlalu yang aneh ini, banyak ilmuwan waktu itu menganggapnya freak, gila. Tapi hari ini pemikiran Cantor jadi dasar dari matematika modern. Wow. Ia membuktikan bahwa pikiran manusia bisa menembus sesuatu yang bahkan tidak bisa kita lihat. Matematika selalu seperti itu. Membawamu ke tempat di mana logika dan imajinasi bertemu. Kamu mungkin mulai dari angka, tapi ujungnya bisa sampai ke konsep tentang waktu, ruang, bahkan eksistensinya. Seorang yang terkenal, Albert Einstein, menggunakan matematika untuk membuktikan bahwa waktu itu bisa melengkung, bahwa adanya gravitasi bukan gaya tarik biasa, tapi hasil dari ruang dan waktunya yang terdistorsi. Dan itu semua muncul dari yang namanya persamaan matematika. Sekarang mari kita tarik sedikit lagi ke dalam diri kita. Pernah nggak kamu merasa heran? Pernah nggak? Kenapa manusia bisa berpikir secara logis? Kenapa kita bisa menghitung? Kita bisa menebak? Kita bisa memprediksi? Apakah otak kita tercipta untuk memahami matematika? Atau matematika memang menyatu dalam struktur otak kita sejak awal? Beberapa ilmuwan percaya kalau matematika adalah bahasa alam, maka otak manusia hanyalah penerjemahnya. Kita tidak bisa menciptakan matematika, kita hanya menyadarinya. Sama seperti menemukan bintang yang sudah ada di langit. Kita hanya memberi nama pada sesuatu yang sudah bersinar sejak awal, yaitu adalah bintang. Sekarang coba kita bayangkan ini ya. Bayangkan ini. Kamu sedang melihat langit malam, jutaan bintang bersinar, tapi semuanya bergerak dengan keteraturan yang luar biasa. Setiap orbit, setiap putaran, setiap gaya tarik bisa dijelaskan oleh yang namanya persamaan. Kalau matematika bisa menjelaskan alam semesta, berarti matematika adalah semesta itu sendiri. Matematika adalah universe itu sendiri. Tapi di sisi lain, matematika juga penuh misteri yang belum kita pahami. Ada angka-angka yang aneh, seperti pi. Kamu tahu pi kan? Atau E yang tak pernah berakhir, tapi punya pola tersembunyi. Pi misalnya dimulai dengan angka 3,14159 dan terus berjalan tanpa henti. Wow, amazing banget ya. Tapi muncul di mana-mana, dalam lingkaran, dalam gelombang, bahkan dalam DNA kita. Kenapa angka yang tak pernah selesai bisa begitu universal? Itulah keindahan matematika. Ia selalu konsistensi, tapi juga penuh teka-teki. Dan semakin jauh kita menyelam,
semakin terasa bahwa matematika bukan cuma alat untuk menghitung, tapi juga untuk merenung. Ketika kamu memikirkan, tak hingga kamu sedang memikirkan konsep tanpa batas. Dan itu membuat kita bertanya, apakah manusia juga punya batas? Atau mungkin lewat logika dan matematika kita sedang mencoba menyentuh sesuatu yang tak terbatas, sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri. Wah, gila banget ya. Jadi, apakah matematika ditemukan atau diciptakan? Atau mungkin dua-duanya kita menciptakan simbol dan aturan, tapi ide-idenya sudah menunggu untuk ditemukan. Kita seperti seorang arkeolog menggali lapisan demi lapisan logika yang tersembunyi di alam. Dan semakin dalam kita menggali, semakin kita sadar matematika bukan cuma soal angka, tapi tentang keteraturan di balik kekacauan. Teman-teman, itulah misteri pertama dari dunia matematika, bahwa setiap angka, setiap simbol, setiap rumus bukan sekedar hitungan, tapi cermin dari semesta. Kalau kamu suka bahasan seperti ini yang bikin mikir tapi juga bikin kagum, pastikan kamu subscribe ke PodMed Daily ini ya. Karena di episode selanjutnya, di episode berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh lagi ke misteri yang tak hingga, yang membuat para ilmuwan, filsuf, bahkan teolog kehilangan tidur selama berabad-abad. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, dunia bisa berubah, tapi logika akan selalu abadi. Ini adalah PodMed Daily, tempat logika dan misteri bertemu. Sampai jumpa besok dan tetap berpikir tak hingga.